7 item. Kasih 3 saya, Ibu. Ya. Nanti asetnya, terus deskripsi asetnya, terus pemanfaatannya. Ya, Pakai begini. Ya. deskripsi. Saya tidak bisa lihat ya. Kenapa jaringan kan? Saya tidak bisa lihat layar. Biarlah Bapak Ibu baca saja. Ya. Ibu kenapa yang latarnya ribet sekali itu? Sudah? Gelap, saya tidak lihat. Layar tidak dapat lihat. Ini aset Nanti atau baca kita lihat saja. aset atau modal toh? Kan ini kan kita mengidentifikasi aset atau modal di daerah. Di Iya, iya. daerah. Atau mod aset atau tunggu sumber daya atau aset daerah dan pemanfaatannya untuk sekolah, Ya, sudah. pengembangan Iya, iya. sekolah. Dan manusia ini apa ya? Dukungan kah? Ini dukungan apa dari pemerintah itu termasuk apa? Tidak, ini apa? Kasih tulis Oh, semua dulu. 7 aset itu. 7 aset itu ditulis semua dulu. ini 7 modal utama. Aset utama di daerah itu ada 7, itu ditulis semua dulu ya, pertama. Iya. Setelah Iya, itu iya. baru kita bahas persatu dan Iya, iya. manfaatnya. Per ini. Fisik itu si fisik sudah 2 kali, Ibu. Ada modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, Modal finansial. apa lagi? Ada modal fisik sudah. Sudah. Modal lingkungan, Lingkungan alam sudah. lingkungan alam. Modal Sudah. finansial, agama, Iya. Ya? Modal apa lagi, Ibu? modal agama dan negara, terakhir modal politik. Ya. Modal agama dan budaya. Sudah? Oke, sudah. Baik, sekarang Oke, bahas satu persatu modal manusia dan manfaatnya. Modal manusia itu apa? Kasih alisasi. Kualitasnya, profesionalisme kan? ini di soal nih, Saya modal yang dimiliki oleh daerahnya, membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya, lalu bagaimana pemanfaatannya. Bukan sekolah ya. Iya, ya.
Modal lembaga pendidikan kan? Bukan. Modal daerah. Jadi mengidentifikasi berbagai Halo. sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi Iya. pemanfaatannya. Berarti sumber daya apa yang disediakan oleh daerah untuk sekolah. Jadi sumber daya daerah itu pemanfaatannya untuk sekolah, pengembangan sekolah itu seperti apa? Oh iya. Sumber daya ini kan yang disediakan itu sumber daya manusia, yaitu menyediakan guru-guru, merekrut guru-guru yang status S1. Bisakah begitu? Ya. Terus menyediakan fasilitas berupa gedung. Itu di apa? Ini fisik itu berupa gedung. Ya. Modal fisik ini ya bantuan gedung kah? Ya. Atau gedung saja? Gedung, ruang kelas, Gedung, ruang kelas. Modal guru. Halo Ibu Ana, modal yang disediakan. Ibu Ana, Pak Ben sama Ibu Hilde ya. Jadi gini ya, Ini Pak Vitalis, Ibu Bapak. jangan Ibu lupa Bapak Cornelia. Ibu nanti kekuatan 7 aset itu. Kemudian dengan kekuatan yang sudah Bapak Ibu identifikasi, itu kebermanfaatannya bagi sekolah itu bagaimana sih sebenarnya ya. Kemudian Ya. program yang dikembangkan terkait itu apa nantinya akan dilakukan oleh sekolah. Jadi itu manfaatnya, kemudian apa program yang akan dikembangkan dengan aset yang dimiliki itu. Artinya bukan hanya sebatas kekuatan punya kekuatan, kemudian manfaatnya. Nah tentu kita harus punya program apa yang kita lakukan dengan kekuatan itu. Contoh tadi Pak Ben sampaikan kepala sekolah ya. Jadi SDM-nya itu boleh kepala sekolahnya, gurunya, siswanya, tenaga kependidikannya itu seperti apa. Sebagai contoh, kepala sekolah pendidikannya S2 cukup berpengalaman ya, kemudian fasilitator pendidikan guru penggerak atau mungkin pengajar praktiknya. Kebermanfaatan bagi sekolah apa ya? Menjadi teladan, kemudian inisiator, motivator, inovator, dan juga coach ya bagi warga sekolah. Apa sih program yang akan dikembangkan dengan yang dimiliki itu, dengan kekuatan yang dimiliki, misalnya sebagai narasumber IHT, komunitas belajar ya, pelaksanaan supervisi berbasis coaching kan gitu kan. Nah, itu jadi begitu paling tidak itu contoh sederhananya. Ya. Nanti kalau Bapak sudah ketemu pasti Bapak Ibu akan dapatkan ya aset-aset itu. Jadi sekecil apapun Bapak Ibu identifikasi ya. Ternyata ketika misalnya Bapak Ibu nanti itu gedung sekolah, ada lapangan olahraga, nah itu kan sebagai contoh sederhananya kan, media modal sosial itu misalnya KKG, ada MP, kemudian hal-hal yang lainnya, itu juga misalnya Karang Taruna, itu kan boleh ya, dan ruang kelas dan sebagainya. Nah, kemudian modal lingkungan, misalnya di lingkungannya Pak Benyamin, ternyata lingkungannya adalah pegunungan ya. Di situ banyak pohon-pohon yang nantinya misalnya pohon kelapa ya, di sekitar sekolah ada pohon kelapa. Buat apa sih pohon kelapa itu? Misalnya kebermanfaatnya kemudahan akses bahan untuk pembelajaran untuk P5, misalnya kan begitu ya. Misalnya P5, ada lidinya kan begitu ya. Mungkin sabut kelapa untuk apa, batoknya untuk apa, ya minyak kelapa. Misalnya program yang dikembangkan adalah P5 dengan membuat produk minyak dan sapu lidi. Nah, itu. Oke, gitu Pak Ben ya dan teman-teman ya. Paling tidak gambarannya seperti itu. Sederhanakan saja. Intinya adalah kekuatan, potensi apa yang sudah identifikasi dari 7 aset itu harus ada semua. Kemudian bagaimana kebermanfaatnya buat sekolah. Kemudian program apa yang dikembangkan. Oke ya, ada gambaran ya? Oke, sip. Lanjutkan. Ya, siap Bapak. Ada gambar Bapak. Ya.
Halo Ibu. Iya. Ya, halo. Ya ya. Ini Untuk halo. modal manusia ini tenaga, modal manusia ini pertama itu mungkin kepala sekolah. Mungkin yang tadi Pak jelaskan itu kepala sekolah itu dia punya gelar apa? S1 kah? Ada yang S2. Mungkin di Pebulak dia tambah Kalau guru di penggerak lagi. ya ini apa kalau kami di ini kepala sekolahnya guru penggerak, terus dia pengajar praktik. Nah, itu kan sudah ini tuh modal tuh aset. Oh, itu menjadi satu aset karena tadi ada Pak kepalanya kan guru penggerak, terus sementara posisinya menjadi pengajar praktik, sehingga itu Ngajar menjadi satu praktik modal. juga. Ya, Halo pengajar Pak, praktik. Pak Fit, Ibu Ya Cornelia, Bapak. Ibu Yohana. Halo, Oke, halo izin, Bapak. Ya izin ya, Bapak. Iya. saya sela ya, saya menyela ya. Nah gini, Iya, Bang. jadi yang Ya, pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan asetnya, 7 aset itu ya. Kemudian pemanfaatnya untuk apa sih ya aset yang dimiliki. Kemudian program yang akan dikembangkan itu apa? Contoh begini, yang pertama kan apa ini aset manusia, kepala sekolah ya, ya, contohnya kepala sekolah ya. Aset Ya. yang pertama adalah tentu sumber daya manusianya dulu. Kepala sekolahnya kualifikasinya S2. Kemudian cukup berpengalaman. Kepala sekolah aja pengajar praktik atau misalnya fasilitator. Nah, kebermanfaatnya untuk apa sih? Ya, menjadi teladan, menjadi inisiator, motivator, ya, inovator, menjadi coach bagi warga sekolah. Kalau dia PP atau misalnya dari pengajar apa dulu dari CGP kan pasti punya kekuatan itu. Nah, nanti program yang akan dikembangkan terkait dengan aset yang dimiliki tadi itu kepala sekolah untuk apa sih? Dia sebagai narasumber ya komunitas sekolah, kan gitu ya. Kemudian sebagai supervisor pada supervisi dengan menggunakan paradigma coaching. Nah, itu contoh sederhananya. Kemudian misalnya modal sosial ada KKG, ada MGMP, kemudian ada ikatan alumni dan sebagainya ya. Misalnya ada pasar dan sebagainya. Apa sih apa kita gunakan untuk apa? Apa manfaatnya ya? Nah, kemudian apa sih misalnya program yang akan dikembangkan? Misalnya kalau misalnya KKG, MKMP ya, misalnya kebermanfaatan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan daya dukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kaitkan dengan program kita penggerak ini ya. Kemudian programnya apa? Misalnya workshop, diseminasi, kemudian kelas berbagi, penyusunan misalnya RPP berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, kan gitu kan? Nah, oke, ada gambaran ya. Misalnya kalau misalnya fisik, ruang kelas yang cukup memadai ya. Kebermanfaatnya apa? Memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyelenggaraannya proses pembelajaran. Ya. Program yang dikembangkan apa? Ya, memelihara dan menjaga ruang kelas agar tetap persis dan nyaman melalui apa? Pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita bawa-bawa tetap di program penggerak ya. Nah, kita kaitkan dengan itu. Oke, aman ya? Aman Bapak, nanti Oke, tanyakan semangat. kalau Oke, lanjutkan. Ya, Bapak. Ya. Halo Ibu. Ya, Ibu halo. Ya. Ya. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Sumber daya aset daerah, sumber daya modal manusia dan tenaga guru. Mulai dari kepala sekolah saya, kepala sekolah, guru. Kepala sekolah. Pemanfaatannya kepala sekolah sudah berkualifikasi S1 ya. Kalau di kami S1. Berkualifikasi S1. Di Guru ini mahir pengajar praktik. S2. S1 saja. S1. Tidak, ini. Kepala sekolah belum di apa di masih di aset. Bersertifikat guru ini. Ini kalau Ibu ya, Ya, Ibu Cornelia Ya, halo. di Ya, Ibu apa di Cornelia sumber yang daya ini. aset itu kepala sekolah S1
kepala sekolah S1 terus sama pengajar praktik saya yang bulak pengajar praktik ini supaya kita analisisnya Oh, ini. program pengajar praktik dan guru penggerak. kualifikasi Ini sudah S1. sertifikasi. Kalau Iya. kalau kalau di Kalau Makir, kalau di Makir itu kepala sekolahnya S1 bersertifikasi. Ini didukung dengan guru-guru yang sudah berapa? 4 orang sudah guru penggerak. Jadi kalau ya, kami di Piebulak, kepala sekolahnya S1, sertifikasi, guru penggerak, pengajar praktik. Ditambah lagi 1 pengajar praktik, terus 4 guru penggerak. tapi ini di pemanfaatannya kah bukan? Ini apa dia punya apa sumber daya itu kepala sekolah dengan kualifikasi Di ini kualifikasi soal itu Itu di sumber aset itu. asetnya dulu. Nah, kualifikasi itu seharusnya di aset itu dulu. Di iya Ya. kepala Di sekolah aset dulu setelah bisa ya. eh kalau kepala sekolah dengan kualifikasi pendidikan S1 bersertifikat pendidik guru penggerak, bersertifikat guru bersertifikasi, pengajar praktik, dan guru penggerak. Terus pemanfaatannya menjadi narasumber. ya menjadi motivator. Mungkin kepala sekolah itu Menjadi mungkin teladan, pemanfaatan kepala motivator. sekolah itu yang pertama itu ini pemimpin dulu kah? Pemimpin atau mengelola suatu lembaga. Selain itu baru jadi narasumber segala macam. Manajerial. Ya, manajerial betul. Merupakan guru penggerak Pimpinan, tenaga guru. Pengajar praktik. Tenaga guru dengan satu atau buat satu kolom lagi yang kualifikasi dulu. Tidak di situ. Halo. Halo. Tenaga guru dengan kualifikasi pendidikan S1 apa? Peserta apa? Guru penggerak dan pengajar praktik bersertifikasi. Lalu tenaga kependidikan yang terlatih dan terampil dan terlatih ya. Ya. Terampil dan terlatih. Terlatih. Manfaatannya bisa mendukung apa? Manajerial. Pertama manajerial dulu kepala sekolah. Kemampuan manajerial yang mumpuni. Itu aset toh? Itu sudah mau pemanfaatannya yang Pemanfaatan. ini. Wah ini yang jadi pemimpin itu. Kemampuan manajerial yang mumpuni. Terus yang kedua menjadi teladan. Menjadi motivator. Menjadi motivator. Pemanfaatannya itu berarti dengan kemampuan manajerial yang mumpuni ini kepala sekolah bisa buat apa? Menjadi teladan. Aset yang ada seorang kepala sekolah menjadi pemimpin satu lembaga pertama. Jadi manajer. Selaku manajer
Memanajer, bukan memanajer lagi. Apa ya? Memanage atau memanage. Ya, bukan begitulah bahasa Inggris. Dengan kemampuan manajerial yang mumpuni, kepala sekolah bisa Memimpin sebuah lembaga. Bisa nih kok. Dengan kemampuan manajerial yang manajer mungkin bisa memimpin sebuah lembaga. Dengan kemampuan manajerial. memimpin sebuah lembaga. Dan Memimpin dan mengelola. Memimpin dan mengelola sebuah lembaga sekolah. lembaga sekolah teladan dan motivasi bagi seluruh warga sekolah. Dengan program Masuk. ini Menjadi narasumber. Kan tadi ada guru penggerak juga kan, fasilitator menjadi narasumber. narasumber Program kegiatan di MGMP juga Kak, atau di mana? Itu di nanti Yang sosial. diselenggarakan Itu sosial nanti ditambah lagi menjadi menjadi apa? Narasumber untuk kegiatan apa ya? IAT. berbagi itu di sosial sudah, di modal sosial berarti. Itu siapa dulu bukan. satu itu? Halo. Ya, Ya, hal Nah, maksudnya yang tadi satu itu yang pemanfaatan dan program yang dapat dikembangkan itu tadi menjadi narasumber untuk kegiatan IHT, ya, IHT, kegiatan IHT, ya, baik. terus diseminasi coaching, praktek coaching. Diseminasi coaching. Jangan pakai praktek lah Pak, coaching sah. Coaching dengan ini supervisi akademik. supervisi akademik. Supervisi akademik. Supervisi. Yang kedua sudah? Untuk guru, tenaga guru, kepala sekolah punya itu tadi. Ya. Pemanfaatannya. Tadi kan guru pendidikan satu guru pemanfaatan. Apa rekan sejawat itu? Yang beristilah apa?
Apa? Kalau guru dengan kualifikasi yang ada dapat memberikan perubahan dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. Guru pembelajaran di kelas. Ya. Bagaimana kayak dengan kualifikasi yang ada dapat apa? Dengan Mengembangkan. kualifikasi yang ada, guru dapat membuat suatu perubahan dalam mengelola proses pembelajaran. Dengan kualifikasi yang ada, guru dapat dengan kualifikasi pendidik ya, dengan kualifikasi yang ada, guru dapat melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang lebih baik sesuai tuntutan kurikulum. Yang lebih baik sesuai tuntutan kurikulum. Dengan kualifikasi yang ada, Terus guru dapat melakukan kan ada guru penggerak toh. ya, Dari menjadi narasumber implementasi narasumber Budaya positif. pembelajaran diferensiasi itu. nah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Atau enggak? menjadi narasumber dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi sosial Ya. emosional. Karena baru-baru ini guru PPG juga begitu toh, terintegrasi. Ya. Kegiatan Pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional. Tidak, sosial emosional sah. Oh, berintegrasi dengan PSE. oh ya, PSE. Menjadi apa? Agen apa? Agen kelak. Menjadi agen penggerak perubahan. Ya, guru penggerak, agen penggerak perubahan. Sesuai tuntutan zaman. Apa? Menerapkan Perubahan sesuai pembelajaran abad 21 ke apa? budaya politik lagi. Budaya apa? Positif, Budaya disiplin. Oh ya, budaya positif. Oh, ya, maksudnya untuk budaya positif itu kan kita guru penggerak ini yang harus mulai. Kalau tidak kan dengan gaya lama, pukul anak. Sekolah. Itu sudah. Saya masih Menjadi agen perubahan di sekolah, misalnya menerapkan budaya positif di sekolah, lalu apa? Disiplin. Apa? Disiplin itu termasuk budaya positif. Restitusi. Oh ya, kita lakukan restitusi dong. Itu kan mulainya dari kaitan sudah dengan yang lama, menuntun. Di sekolah. Pelaksanaan restitusi. Coaching. Dan program lain dan itu sudah budaya positif semua itu. Program P5, program P5. Propela. Oh, sebentar, tenaga pendidikan yang terampil ini apa? Bisa berbuat apa dengan ini tenaga pendidikan yang terampil? Itu kalau tenaga pendidikan itu sebagai
pendukung pelaksanaan pembelajaran. Mendukung apa? Pendukung Pendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah. pelajaran sekolah, administrasi yang baik, apa? Pendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah dengan pelayanan administrasi yang mudah, cepat, dan yang cepat, cepat dan tepat. cepat dan terukur. Cepat, tepat, dan terukur. Oke. Tenaga guru. Pendukung ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk apa? Program dapat dikembangkan apa? Sekolah dengan apa? Administrasi yang teratur. Kemampuan menguasai teknologi informasi, membantu dalam pengelolaan pembelajaran, memperlancar atau bagaimana? Yang berikut. Yang dapat dikembangkan apa? Sekolah dengan apa? Sistem apa? Sistem apa ya? Administrasi yang teratur. Manfaatan pendukung pelaksanaan pembelajaran sekolah dengan tepat dan dapat terukur dengan dia menunjang programnya apa? Sekolah dengan sistem administrasi yang teratur. Menunjang. Kegiatan sekolah ya. Sekolah dengan sistem administrasi yang teratur yang menunjang kegiatan pembelajaran sekolah. Modal sosial. Pemerintah banyak ini wali murid orang tua begitu tidak ada lagi di yang aset modal manusia ini. Ada ya? Wali murid begitu. Ini apa kita nanti ditambahkan ibu kita ke sosial dulu. Oh ya. Halo Mak Ibu. Ya. Kita kasih gambaran kasar selesai dulu. Nanti baru kita tambah lagi. Oh iya. Nah, lanjut sosial. Dari 7 itu kita kasih selesai dulu. Nanti baru ditambahkan. Ya. Masih ada murid juga, wali murid pasti di manusianya. Komite. Mau tambah senat bertambah. Modal sosial. Tidak, ini apa? Ya. Modal sosial itu dulu. Aset. Mak Ibu. Modal sosial. Aset media sosial. Sekarang gunakan toh? Tidak. Itu yang sumber daya atau aset daerah. Itu yang KKG MGMP dong itu tuh. Oh ya, itu ada KKG mengangkut apa? Kolaborasi tuh.
kolaborasi dengan komite sekolah. Oh betul yang tadi ini tuh termasuk komite juga. Oh, modal manusia itu komite Yang sekolah. tadi Modal manusia mana? itu Kita masuk. masih ada komite, ada murid, Bukan ada apa wali murid di manusia itu. Vale. Baik. Romanin lo ya baik. Roman. Halo Ibu Dela, Ya, Halo. nanti baru ditanyakan saja di manusia itu kan masih Oh, ada siap. komite, Oh, masih siap. ada murid dan Siap, masih siap, ada siap. wali murid. Siap, siap. ya ada pemerintah Nah, juga. iya menghadap polisi. Ada Iya menghadap pemerintah. polisi. Halo. Ya, Ya, halo. Dari modal sosial itu MG, KKG, MGMP, terus kemanfaatannya untuk meningkatkan apa kemampuan dalam menyusun apa modul ajar. Terjalinnya kolaborasi antar kepala sekolah dan guru KKG, MGMP barang. MGP itu tidak itu Langsung dia begitu. Dalam menyelesaikan administrasi sekolah. itu bukan. Itu MGP itu musyawarah guru mata pelajaran itu untuk penyusunan perangkat dong. Nah, Kayak Berarti itu iya, sih tapi dari manfaatannya tingkatnya. ke sana. manfaatnya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun itu. Itu program yang dapat dikembangkan itu. Mau adakah yang kumpulan kepala sekolah? Kayak di SD itu ada K3S, kelompok Kakak kerja ini kepala tuh. sekolah. Kalau ini MKKS kepala ini. Kalau SMA itu MKKS musyawarah kepala sekolahnya. Kepala sekolah. Kalau SD punya K3S. Kelompok kerja kepala sekolah ya. Itu ke semua sama. Ke semua saja. MKKS, Berarti ini K3S. kelompok kerja kepala sekolah dulu, baru KKG, MGMP. Ini Pak Vitalis tadi jam berapa ini kembali ke ini Jam 8.30. bergabung kembali? Jam 8.30. Jadi itu yang hal yang kita bisa dapat itu 20.05. MKKS, K3S, KKG dan MGMP itu kita bisa mendapatkan kemudahan mendapat informasi yang KKG, relevan. MGMP. Lalu penyesuaian Untuk kurikulum. KKG itu manfaatnya Itu untuk penyesuaian terjalin kurikulum. kolaborasi antar kepala sekolah. Itu MKKS dengan K3S toh. Ya, Itu kan saling apa informasi bertukar informasi antar kepala sekolah. terjalin apa. kolaborasi antar kepala sekolah dalam forum untuk meningkatkan kompetensi dan informasi. Kepala sekolah dong bahas apa di kegiatan KKS kegiatan penyelenggaraan kegiatan.
memudahkan mendapat informasi yang relevan menyusun kurikulum. Itu tuh programnya menyusun, merencanakan dan menyusun kan? Kalau yang merencanakan itu kepala sekolah, yang kalau kita menyusun. Oh ya. Kegiatan MGMP itu direncanakan oleh Kepala sekolah. kepala sekolah. Terus yang MGMP itu musyawarah untuk menyusun modul ajar, saling mengembangkan Itu antar tim guru media pelajaran. ajar. Nah, itu Berarti di programnya itu merencanakan. Yang Ya. menyusunnya itu kembali kita guru. Dalam Kepala sekolah. K3S itu para kepala sekolah berkumpul untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh guru. Coba lihat ini, KKS dan K3S itu kemudahan mendapat informasi yang relevan, kolaborasi dalam penyusunan program bersama. Ya, terus tambah lagi saling menukar informasi. Itu kemudahan mendapat informasi itu. Oh, oke, pas berarti. Kopi kok? Kemudian Oh iya, Ibu Nela, kopi Ya. kok itu? Kopi kok? Air panas, lambung, obat lambung. Ya kami alay betul. dalam penyusunan program. KKG MGMP. Apa penyesuaian media apa? Kelompok kerja guru. Tunggu ya. MKKS itu yang bisa dikembangkan itu atau program yang bisa dikembangkan itu apa? MP juga ya. MKKS itu kah? Melakukan kegiatan apa? Ya, maksudnya melakukan kegiatan apa? Penguatan kapasitas kepala sekolah secara berkelanjutan. Atau pemanfaatannya itu untuk kemudahan mendapat informasi yang relevan. Lalu kolaborasi antar apa? Kolaborasi antar rekan kepala sekolah dengan pengawas juga tuh biasa. Oh, antar rekan kepala sekolah. Lalu program yang bisa dikembangkan, penyusunan program bersama ini. KKG MGMP. Ya. Ya. Atau kayak fisik sudah kayak Ibu?
Very على وقت الجلال ولا Ya, putar bukan. Baik, kakak ibu saya izin ke belakang sebentar ya. Kakak ibu berdua. Ya. Oke. Coba baca okon, Mayo. Boyo. Halo. Halo. Oh, ho, ho. Halo. Halo, Pak Vitalis. Ya, Ibu ya, Yo ya. kayaknya terlempar keluar kah, Bu Yo? Oh, ini Oh, tak ya, ketik. ya. Saya ketik tuh coba baca. Aha. Ini ketik dulu baru nanti kita lihat sama-sama. Itu supas untuk fisik itu nanti baru kita lihat kayak berikut dulu. Oke, berikut sudah. Nah, ke lingkungan dulu. Modal Ke lingkungan. Lingkungan alam itu apa? Apa? Kalau kami di lingkungan sekolah itu ada modal apa pohon pisang, banyak pohon pisang kami. Tersedianya apa pohon pisang? Kami pohon pisangnya banyak. Ibu Cornelia, Ya, dimanfaatkan itu nanti untuk di sebelah sana. Pohon kelapa. Dan lain-lain terus bisa dimanfaatkan untuk Dia sebagai media pembelajaran. kegiatan P5.
Apa nih? Untuk kegiatan apa? Media Kelima. pembelajaran juga bisa ya, yang ini kita kasih Bisa. tunjuk anak untuk belajar itu. Kayak model kayak IPAS itu Ah, langsung bisa. mengajak anak untuk mengamati langsung. Ya, bisa. Pembelajaran. Misalnya untuk Misalnya pembelajaran IPAS. IPA saja baik untuk IPAS, IPA. Halo. Ini anak-anak mengamati Objek kah? objek yang ada di lingkungan sekitar. Objek. Si ay mana tin? Ay mana aja. Nal din aja. No, alin mo ko tolgil ko mo. Ere bombe. Si ay mana. Ay, si ay ba aja lalaan na ba ay? Menemukan Itu kegiatan seruannya orang. pembelajaran. Apa? Kegiatan pembelajaran yang langsung apa dengan alam itu apa? Coba susun kalimat. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Anak mengamati langsung objek yang ada di lingkungan sekitar. Mengamati langsung. Mengamati langsung. Itu sudah mengamati Dengan langsung apa? objek yang ada di lingkungan sekitar. Berarti menjadi sumber belajar. Menjadikan lingkungan sekitar menjadi Oh, anak yang ini nih media untuk ke media pembelajaran. Ini hapus saya. Sebagai media pembelajaran. Modal finansial ini uang saja kok atau apa lagi? Finansial ini yang kayak dana bos, ada dana apa lagi di sekolah? Komite. Ada komite, ada komite dana bos. Ada dana lain lagi. Di kami ada itu komite dana bos. Iuran komite. Iuran komite. Bisa apa? Manfaatnya untuk menunjang menunjang atau itu pun sama. Coba susun akan mana itu nanti. menunjangnya menunjang dengan finansial yang ada dapat menunjang kegiatan operasional di sekolah. Kegiatan operasional sekolah. Dana bos kegiatan untuk memperlancar semua kegiatan di sekolah operasional. Programnya program dana bos. Program ini kan sudah ada memang tuh di situ kan posnya kan.
Halo. Halo. Hmm. Tadi pemanfaatannya itu yang untuk modal finansial ini. Pembahasannya memperlancar semua urusan operasional sekolah saja. Membantu memperlancar semua urusan yang berkaitan dengan keuangan. Yang operasional yang membutuhkan finansial. Finansial memang dibutuhkan. Gitu. Oh, susah hampir. Kenapa ya? Halo, Ya, sudah? Saya ini kayaknya jaringan kan saya tidak bisa layar tidak bisa ini. sama saja tidak lihat layar. Nanti kakak, Ibu Cornel dia terlempar kayaknya. Ya, betul. Dari tadi saya juga terlempar terus. Setelah tadi itu modal ini finansial lah. Fisik tadi sudah, fisik bangunan sudah berarti. Sudah. Sekarang modal politik. Politik. Halo Ibu Cornelia, Ya, Pak? terlempar kah? Ya, Oke baik lanjut modal politik. modal politik. Itu yang dukungan pemerintah. Modal politik pemerintah kerjasama dengan Pemerintah mendukung kondisi politik yang stabil sehingga mendukung Itu aneh. Malah itu si botol. Itu aneh, Om. Modal politik ini pengelolaan Ya. keuangan yang transparan dan berdampak pada sambungan NASA. Telepon Kak. Apa dia kalimatnya bagaimana? Kakak tidak bisa baca, tidak muncul. Kan tidak muncul. Ini kayaknya ada jaringan. Modal finansial itu dana bos iuran komite. Ini Itu penggunaannya tetap manfaatnya tetap apa sesuai sasaran toh? Penggunaan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan sekolah. Halo. 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 Halo.
Halo. Halo. Udah masih gelap, Ya. layar masih gelap. Halo. 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 Halo Pak Halo. Fit. Yo, Ibu yo. Aduh, Ini ini Ibu, saya terlempar lagi. Ibu Yohana, Ibu apa aja terlempar Ibu Ana, Ibu Nela juga. Jadi sekarang masuk pada modal politik. Politik. Nah, Politik kakak Ibu ini tolong tulis di situ. tadi yang Pak Fit tadi katakan itu kerjasama. Nah, Eh, kerjasama kerjasama apa? dengan ini pihak puskesmas atau sosial kan? Politik. Tidak, langsung ini apa? Politik ini dia apa? Pemerintah apa dengan situasi apa? Iklim politik yang bagus sehingga apa dukungan untuk sekolah. Nah, Model politik. Oh, ya sudah tidak perlu ini lagi. halo, Ya, Ya, Ibu halo. Cornelia. Nah, Halo. halo. Bidang politik. bidang Sampai modal politik. Halo. ya halo. Nah, sampai di modal politik itu untuk kerjasama. Itu harus Itu kerjasama. pemerintah Sampai yang pada mendukung Kak? Apa ya pemerintah pemerintah yang mendukung apa? atau dukungan dari pemerintah itu termasuk di modal politik Kak, bukan ya? Itu juga itu termasuk. Jadi itu masuk dalam ini apa? Modal politik. Manfaatnya mendukung pemerintah mendukung dengan menyediakan fasilitas sekolah. Pemerintah mendukung dengan menyediakan fasilitas sekolah yang baik ya. Politik. Nah, terus yang di berlanjutan Kemudian Bantuan apa? dukungan berupa Siswa. memfasilitasi itu keberlanjutannya pemerintahnya memfasilitasi memfasilitasi guru dalam meningkatkan apa kompetensi guru, meningkatkan Ya. pemerintah memfasilitasi guru untuk memfasilitasi Untuk kolaborasi sah. ya Kolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru untuk dan pemerintah melakukan pelatihan di tingkat kabupaten untuk atau ya biasa penguatan kapasitas guru itu. berarti bidang politik. Kolaborasi bentuk bukan kerjasama. ini bukan dengan meningkatkan apa kompetensi guru, tapi meningkatkan apa untuk kolaborasi dengan pemerintah Ya, untuk bukan pengembangan sekolah saja. Pengembangan sekolah saja. misalnya kerjasama misalnya dengan pengembangan Halo. mutu pendidikan. Pengembangan mutu Halo. pendidikan. Halo. Mutu Mungkin pendidikan. di ini modal politik ini mungkin kepala sekolah bekerja sama dengan pemerintahan misalnya
Di sekolah kami mungkin kerjasama dengan puskesmas untuk Puskesmas memeriksa juga kesehatan termasuk siswa, dukungan memberikan politik kah? imunisasi, Hmm. bentuk-bentuk kerjasama. Ya, ya, ya. Pemerintah ini puskesmas juga itu di bagian di bidang apa, politik kah? Atau di Itu ini Saya lihat di di sosial? contoh di sini dia termasuk. termasuk kalau bisa itu dimasukkan. Itu dimasukkan dalam itu. Sehingga Wah, mungkin ini pemerintah itu termasuk puskesmas itu juga. ya, ya. Suara putus lagi. Puskesmas apa membantu apa ya? Itu pemeriksaan kesehatan berkala begitu dong tuh. Pemeriksaan apa kesehatan berkala. Pemeriksaan kesehatan atau mungkin apa? Polio apa? Pemberian imunisasi. Atau apa sosialisasi apa tentang hidup sehat, bersih dan hidup sehat. Untuk meningkatkan kerjasama dengan perpustakaan keliling tidak ada. Kerjasama Itu dengan apa? Pemanfaatannya itu untuk penerapan kah gaya hidup sehat kah? Ya, untuk menjaga kesehatan murid. ya. Kerjasama sekolah dan puskesmas dalam program BIAS Bulan Imunisasi Anak Sekolah untuk menjaga kesehatan murid. Oke, itu. Terus yang terakhir kita. Yang terakhir di modal budaya agama. Modal apa? modal agama dan budaya. Budaya agama. Agama. Modal agama. Agama budaya. Model agama budaya, mungkin sekolah kami dekat dengan ini gereja, sehingga dapat membantu untuk Apa? meningkatkan aspeknya spiritual siswa. Ya. Peningkatan keimanan apa? Spiritual siswa. Itu dimanfaatkan. Keimanan dan ketakwaan. Manfaat. Pendalaman itu pendalaman iman. Melakukan kegiatan pendalaman iman itu dan gereja. Di sana aja sekolah dekat dengan ini toh, bulak ini kapela toh. Spiritual siswa dan guru, seluruh warga sekolah. Oh, itu pemanfaatannya. Halo. Ya. Apa? Nanti di situ sekolah berdekatan dengan tempat ibadah. Di yang kolom kedua itu sekolah berdekatan dengan tempat ibadah. Asetnya apa dulu? Peningkatan aspek spiritual. Bukan hanya berdekatan ya. Peran apa? Peran gereja. Itu maksudnya dimanfaatkan atau aset pemakaian? Halo. Halo Ibu Yo. Ya, Ibu halo Cornelia Bapak. Pavit. Aspek. Oke, seru ya. Lembaga. Halo. Halo, Pak Fit. Ya, halo Bapak. Oke. Seru ya. Jadi mohon maaf ini
teman-teman pada menunggu di main room ini. Oke, Bapak. Halo, Oh iya. semangat ya. Di statement akhir dulu sebelum keluar. Apa yang mau disepakati selanjutnya kalau memang belum selesai. Sekolah berdekatan dengan tempat ibadah. Itu aset. Sekolah berdekatan dengan tempat ibadah. Udah. Dengan masih kembali. Di Nanti ini kita tadi Bapak Fauzi Halo, bilang Pak Vitalis. sepakat dulu yang kalau belum selesai mau bagaimana itu. Ini nanti kita Kalau diskusi Ibu lagi. Ella, Ya. ya. kalau kita Kita masih kembali lanjut ke ruang toh? utama. Belum mau kembali sudah? Oke, sudah ada kita pengumuman. kembali ke main room dulu Bu ya, Bapak Ibu ya. Iya, baik Bapak. Teman-teman sudah menunggu, tetap semangat. Kembali sudah. Kembali sudah. Nanti sebentar kita bahas lagi ya. Halo. Ya. Sebentar baru kita bahas lagi. Halo. Halo, Pak Vitalis. Ya. Kembali ke ini dulu, main room dulu sebentar. Setelah ini nanti kita WA lagi, WA atau bagaimana nanti kita bahas lagi ya. Besok bahas, coba besok sekali besok. Oke, ya. Ya, oke, kita keluar sudah kalau itu. Oke.